so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nazarina dengan NPM 22755146. Saya dari kelas 2E, Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pengujian hipotesis sampel besar. Simak video selanjutnya ya. Di slide kali ini, ada pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Yang pertama, apa sih pengertian hipotesis itu? Hipotesis adalah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya, apa sih pengujian hipotesis itu? Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak atau tidak ditolak. Di slide berikutnya ada contoh hipotesis menggambar suatu parameter. Nah, yang pertama itu ada rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia per tahunnya sebesar 0,8%. Yang kedua, rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Nah, yang terakhir ada proporsi wanita dan pria yang menyukai Honda adalah sama. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama ada merumuskan hipotesis. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau diterima sesudah pengujian. Apabila H0 diterima, itu menunjukkan bahwa data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua ada menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata ini sendiri merupakan nilai kritis yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Taraf nyata dilambangkan dengan A, di mana A sama dengan min 1C, bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka A sama dengan 1 min 0 min 95 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai A. Besar kecilnya nilai A tergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan resiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan atau C dan semakin kecil taraf nyata atau A, maka semakin baik. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Ada beberapa macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Nah, nilai Z ini diperoleh dari rumus Z sama dengan nilai yang diamati dikurang dengan rata-rata populasi dan dibagi standar defisiasi populasinya. Yang keempat ada menentukan daerah keputusan. Nah, daerah keputusan ini sendiri merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Nah, yang kelima ada mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan dengan menggunakan daerah keputusan untuk diuji dua arah. Di sini ada uji signifikan satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah atau disebut one tile test merupakan untuk daerah keputusan H0 dengan kurang dari atau lebih dari. Pengujian dua arah atau two tile test merupakan digunakan untuk tanda dengan sama dengan pada hipotesis 0 dan tanda tidak sama dengan digunakan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan menunjukkan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah.
Di sini ada menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada 3 hal terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Nah, yang pertama itu ada proses pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, ada ini yang diuji dalam hal ini tuh adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Nah, yang terakhir itu ada sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar diharapkan untuk mendekati distribusi normal sehingga digunakan nilai dan uji Z. Nah, di slide berikutnya ada menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Oleh sebab itu, proses pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Di slide yang terakhir ada jenis kesalahan 1 dan jenis kesalahan 2. Nah, yang kesalahan jenis 1 itu adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar, probabilitas dari kesalahan jenis 1 dilambangkan dengan alfa. Nah, kesalahan jenis yang kedua itu adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah, probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan beta. Sekian video penjelasan dari materi saya kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.